Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, as'adakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, kesempatan, lebih-lebih nikmat iman, sehingga kita dapat bermuajahah kembali di tempat yang penuh dengan barakah ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Daqaiqul Akhbar, yaitu pada bab panasnya hari kiamat. Jamaah sekalian, jadi pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan seluruh makhluk, mulai dari yang pertama sampai yang paling terakhir diciptakan di suatu pelataran nan luas. Jadi dikumpulkan semua manusia, tentu tempatnya luas sekali. Ya. Apalagi untuk hari ini saja, mamori sadake ini kaboros kan boto do, apalagi yang hidup sejak Adam sampai nanti hari kiamat, dikumpulkan semua nanti di sana. Ketika itu matahari akan mendekat atau akan didekati kepala para makhluk, sedangkan panas teriknya telah dilipat gandakan. Wa urakat ini dilipat gandakan wali. Dekone ake saat ake madoo ga sandete perpanana akapre dekat deni wadan diketambah wali panana. Iya. Coba Pak. Setelah itu akan muncul sesuatu yang menjulur seperti leher dari neraka. Bentuknya menyerupai sebuah bayangan yang meneduhkan. Kemudian sebuah suara menyeru, "Wahai semua makhluk, pergilah kalian ke bawah bayangan itu." Ketika makhluk mendekatinya, mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Ya. Jadi nanti kan losa seperti leher, ya, keluar dari neraka. Baru ada suara, "Lo berlindung pun nih dari bayangan itu, aku nih liru nanti." Istilahnya karena anggaboina. Nah, nanti orang itu akan berpencar, terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok kaum mukminin, dauma beriman. Maka dua lainnya kelompok munafik, dauma munafik, dan maka tolugana itu kelompok dauma kafir. Ya. Setelah semua makhluk berada di bawahnya, bayangan itu terbelah menjadi 3 bagian. Satu bagian panas, satu bagian kabut atau berkabut, dan satu bagian lagi bercahaya terang. Bayangan inilah yang dimaksud di dalam dengan naungan Allah oleh Allah ketika berfirman, "Intaliku ila zillin zi salasi su'abin." Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang. Di dalam surah Al-Mursalat ayat 30. Naungan yang panas diperuntukkan bagi orang yang munafik. Jadi wartolumbuan deh, mapana, manggawon aristoi, dan sejuk. Nah, naungan yang panas ini itu diperuntukkan bagi orang yang munafik. Karena selama di dunia dulu, mereka suka menghindari panas teriknya medan perang di jalan Allah. Yakni seperti pernah disinggung di dalam firman Allah, wa qalu
la tanfiru fil harri qul naru jahannama asaddu harran law kanu yafqahun. Dan mereka berkata, janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panasnya terik ini. Katakanlah, api jahanam itu lebih sangat panas jikalau mereka mengetahui. At-Taubah ayat 81. Sementara naungan yang kabut atau memancarkan asap akan berada di atas kepala orang-orang yang kafir. Karena sewaktu hidup di dunia dulu, mereka sering berada di bawah cahaya terang dunia. Sebagai balasannya, mereka akan berada di dalam kegelapan di akhirat kelak. Inilah salah satu makna dari firman Allah, walladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Oke, ayat yang biasa kita baca ketika tahlil. Setelah ayat ayat kursi. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan. Ini arti ayat ini. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Al-Baqarah ayat 257. Adapun naungan yang bercahaya akan berada di atas kepala orang-orang mukmin. Yang demikian itu karena selama di dunia mereka seringkali berada dalam kegelapan dunia atau kesusahan hidup. Detiu jepakan bare. Daw na caru bercerita na caru pandore-dore na caru patana TV ndaita wi ipaki mai sambea ya. Piat dedel amu subuh. Do mui pucaru maru ndaita war persiapan via sambea siap-siap lumai ara sambea subuh-subuh ge. Ando mai sambea subuh ga begitu bola langsung roga siglati warak persiapan wauna. Kombita seramane wau kombi seramatani kombi minimal ya jam 4 boleh madaro di pesantren pendek. Dewati situ jam 4 de balik pagi nalo ogu ba guru la useni ore awa sorry awanu. Awa sih awa sumur. Awa temba. Nalo awa temba sih. Mbu internet sumaru. Ya, itulah orang-orang beriman, Pak. Memang susah. Nah, sehingga oleh karena itu kaum beriman akan berada di bawah cahaya yang terang, beneran di akhirat kelak. Ya, karena mau di dunia orang coki kodoy. Semua yang terbatas. Ya. Ne ema caro-caro dibatasi. Ne lakukan dihade, tino lakukan dihade. Ya. Keadaan inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Al-Baqarah ayat 257. Keadaan kaum mukminin juga dijelaskan dalam ayat yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim." Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang beriman, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Surah Al-Hadid ayat 12. Nah, jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ada dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah dengan naungan yang dimana pada hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungannya. Mereka itu adalah pertama, pemimpin yang adil,
Jadi warapi itu golongan papala meraka naungan gini dan tidak didapatkan oleh orang-orang lain selain daripada 7 golongan ini, dan langsung Allah sendiri yang memberikan naungan. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Iyalah adil si pemimpin gitu Pak. Nah tahu serah amuri di masyarakat kan nih. Ya. Tahu deka atau pemimpin ge, nah tahu serah. Kalau negara ini dipimpin orang yang adil, orang yang cerdas, orang yang peduli terhadap masyarakatnya, nah tahu negara baik. Tetapi kalau pemimpinnya hanya mementingkan golongannya, misalnya partainya, ya jendake perlawanan nih. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang pada masa mudanya rajin beribadah kepada Allah atau hatinya senantiasa tertaut di masjid. Pune Ramadan ke? Ramadan kan? Ikram Ramadan. Iya. Iya. Kenapa anak muda? Kenapa tidak disebutkan datang tua ke? Dia tua kan biasa maklum orang tua nih, weki. Kan ini lagi. Pala anak muda, aku ngapu masa-masa ketihakan ada nih, tetapi sia kan natapo nih ada justru lebih pentingkan datang pulau kesigi nih. Nah, sehingga anak muda seperti ini nanti akan mendapatkan naungan atau perlindungan langsung dari Allah dan tidak didapatkan oleh neta-neta metua ke jamaah sekalian. Dia punya Abu Tati kalau senanai main rezeki, dia wajar nih, tua lu, motor cucu nah. Awal sendirabina selain disampaikan kan Abu Tati. Iya, dia pelapun ikraman ke, bipu watip sampelana, bipu toina, palang bipu wau racah main rezeki, luar biasa Pak. Iya. Ando war lengan kelaima dakeke. Ya. Hanya sedikit bagi anak muda itu yang senantiasa terpaut hatinya di masjid. Tidak pernah tinggalkan jamaah di masjid. Maka ketika ada anak muda yang seperti itu, kata Nabi, dia itu nanti akan mendapatkan naungan atau pertolongan langsung dari Allah yang dimana tidak diberikan pertolongan itu kepada orang lain. Kemudian maka tolugannya itu dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisahnya karena Allah. Wah, luar biasa Pak. Ndai kan biasa berkumpul karena wara urusan lain, wara urusan politik, wara urusan pora, wara urusan awan cambe, kan? Mai kena tak baru lagi kan urusan dunia jam selama kayak. Waktu siwara keuntungan runai kan tinggal waktu berkumpul. Tetapi kalau ada orang lain urusan dede, tetapi karena silaturahim dalam rangka karena Allah gitu. Saya harus lambaling waka kamu ini karena Allah gitu. Saya lauraka lengan iwage karena memang dalam rangka gahirumaga jalillah silaturahim di antara kalian. Itu karena Allah. Lau etang lenga karena Allah. Berpisah karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Ini berat Pak. Dau meneangi ke, deconi pada muda nih. Jarang Pak neangi karena Allah. Biasa sudah hoga pertama anak muda. Pertama karena nafsu. Karena nafsu bahwa ini. Kedua, karena tiga. Wate nak istoi bertolong purga. Memang ini karena untuk melepaskan diri dari status membuat jomlona. Sehingga nikah, sehingga nguparu taudet di kapai labona. Sejatinya bukan karena Allah. Padahal kalau kita ingin saling mencintai itu karena Allah lah. Karena memang atas perintah Allah gitu. Kemudian maka upakainya itu lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik jelita, tetapi dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Wah. Yumada, mungkin termasuk mada ya. Warasi peladosi mentika, pokoknya sempurna. Ya kira-kira bubunya artis doa kan nih. Cocomila Sahrini Gombiaka, lalu Namaya, pokoknya mentika lalu deh. Aki kayaknya cantik jelita.
recer basia dari tinggal dua nanti ini deh, di kamar dua ta. Sialah neta, recer sia, nanti kanete berzina. Iu mada jarang pak dom bisa lolos nanti sih. Apalagi si venti kapoda, ya kan? Jarang pak. Tetapi kalau ada orang yang mampu menolak, aina, nahu dahu di rumah. Meskipun kita tidak bisa melihat rumah, tetapi rumah itu neta. Nahu kadahu kota di rumah ke, sehingga nahu tidak lakukan itu. Nah, maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan pertolongan atau naungan Allah langsung. Karena memang sulit pak. Kalau sudah berhadapan, nonta pun mentika-tika, dekone mas dengan tika, wow sirta tanah riwang karena untuk cokir launa, kan gitu. Apalagi mah bening-bening ini. Ya. Kemudian maklima gaina, seorang yang berzikir kepada Allah secara menyendiri, lalu air matanya berlinang karena merasa sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini biasanya albune mampu hage ini sampai tahajud ke kawar asra bersih dosa-dosa na dengan dosa-dosa yang dilakukan ini, baik dosa menai ataupun dosa matoi, tetap dia takut sekali sehingga dia meneteskan air mata, banjir air mata dan sebagainya. Maka orang-orang seperti ini akan mendapatkan naungan Allah. Kemudian maka ini gaina, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya tidak mengetahuinya. Akhirnya pahawa tine bade bedau ke, dan nonton temu kelai kole rima ku ini tidak wati perlu bade nanti. Pokoknya sudah, bawa si sedekah agak tidak ada fikir batu ali, sudah. Akhirnya tidak tak ke, nanggai. Pokoknya tahu deh sigi. Nah, dia mau tapi tungar nahun lain. Ay, dia ihano belum tapi hela nisi padahal rasumbol 500 kayaknya. Nisi masumbal 50 100 kan na peh na ingarana jelas peh tu. Nisi na peh masumbal 500 kan tipeh tungar. Ay, cumpur law lende. Cari mudah sore. Nah, dan seperti itu. Tapi itulah artinya sini adalah betul-betul sedekah itu dengan penuh keikhlasan karena Allah. Kemudian maka pintu kena itu dulu atau yang terakhir, pria yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Ya, artinya mungkin termasuk kita juga ini, artinya istiqomah lah. Nah, ini tidak khusus kepada anak muda, tetapi siapa saja. Ini kalau seperti para yang punya mata-mata, walau alam, mungkin seperti Pak Ridwan itu udah agak, dia tuh sudah menjadi kewajiban itu. Laut desigi. Ya, luar biasa. Dan mungkin termasuk kita ini. Istiqomah. Kecuali memang nanti kita uzur. Ingat jamaah sekalian, mata selalu ingatkan agar kita ini aumbui pusitengona kege ya amat takwa kalian ade. Ya, karena nari pak, mbui siwau lampa. Albune Abdullah Abi Maktum itu Buddha tua to'o linggi ede sigi. Ya. De sampai bertanya di Rasul, wahai Rasul, pune madage, apakah madage harus mulai sembiat jamara sigi? Den kahi Rasul wati ngomini, den ngomini wartu Buddha wali, do wali ngi emu. De tapi setelah sholat sudah mau hampir bubar, Nabi panggil kembali Abi Maktum. Oi, Abi Maktum, mari ngaku badau, yo karinga go ya Rasul. Oh, termasuk gomi wajib elsigi. Do muda bae, tetap wajib elsigi. Apalagi neta kino kumbuda ando kumpako netege, ando tuan itu pun netege, tetap wajib bae. Begitu pentingnya. Maksud madhab gini jamaah sekalian. Karena sejatinya ketika nanti ndai tawa tidak wau pudarta atau uzur nih tuadu atau suputa, maka Allah nanti akan melihat di masa kita kuat. Ya, di masa-masa kita kuat. Ya, kalau waktu kuat neta kege senantiasa maitara sigi, berarti Allah Subhanahu wa taala akan mencatat neta orang yang selalu datang ke masjid. Waktu itu sakit, dekat rumah, dapain natenggo sia kenge palang sigi, oke, pas supun begini. Ya, kan dia jamaah sekalian.
maka kita senantiasa dicatat kebaikan-kebaikan sesuai dengan aktivitas kita masa kuat. Ya. Dalam riwayat lain menyebutkan Nabi Muhammad bersabda ketika para makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, sebuah suara gaib dari hadirat Zat yang Maha Penyayang akan berseru, "Manakah golongan orang-orang yang memiliki keutamaan?" Maka sekelompok manusia pun bangkit, lalu berjalan dengan sangat cepat menuju ke surga. Para malaikat menyambut mereka dan bertanya, "Kami tadinya melihat kalian berjalan menuju surga dengan sangat cepat. Siapakah kalian ini?" Nah, mereka menjawab, "Kami golongan orang-orang yang memiliki keutamaan." Malaikat bertanya, "Apa keutamaan kalian?" Mereka menjawab, "Setiap kali dizolimi, kami bersabar. Dan setiap kali kami disakiti, kami memaafkannya." Nah, ake pula golongan do yang dimaksud dengan do memiliki keutamaan, di mana ada orang ketika disakiti, dizolimi, tetap kelembon ade godoy. Bahkan tetap husnuzon terhadap orang yang menzoliminya. Kemudian para malaikat pun berkata, "Masuklah kalian semua ke dalam surga. Sesungguhnya surga itu sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." Kemudian terdengar lagi suara gaib berseru, "Manakah golongan orang-orang yang bersabar?" Sekelompok manusia pun bangkit dan bergegas menuju ke surga dengan cepat. Para malaikat menyambut mereka seraya bertanya, "Kami tadi melihat kalian berjalan menuju surga dengan sangat cepat. Siapakah kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami golongan orang-orang yang senantiasa bersabar." Malaikat bertanya, "Dalam hal apa kalian bisa bersabar?" Mereka menjawab, "Kami bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah." Jadi taat dalam menjalankan ibadah. Ini sabar itu apa ya? Padahal ya taruhlah kondisi ngapu maco tanaga begitu Allahu Akbar. Ini paki maco langsung ersigi. Itu namanya sabar, Pak. Kalau misalnya ngapu maco, nah dan saran cua ngamre ampu satala kan ini. Ampu tampur bala do. Kalau orang akhirnya watir sambiana, itu namanya tidak bersabar. Meskipun kun sambian perni, tapi kan tidak bersabar dalam ketaatan namanya. Kemudian para malaikat berkata, "Baiklah, silakan kalian masuk ke surga." Seruan gaib kembali terdengar. Kali ini suara itu bertanya, "Manakah golongan orang-orang yang saling mencintai karena Allah?" Memeci angin karena rumah. Karena Allah. Sekelompok manusia bergegas bangkit dan berjalan dengan cepat menuju surga. Para malaikat menyambut mereka dengan seraya berkata, "Kami melihat kalian berjalan menuju surga dengan sangat cepat. Siapakah kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah golongan orang yang saling mencintai karena Allah dan kami saling bertemu karena Allah." Para malaikat pun berkata, "Masuklah kalian ke dalam surga." Pada riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga pernah bersabda, neraca ataupun timbangan itu ya maksudnya timbangan amal itu akan diletakkan pada tempatnya setelah mereka semua masuk ke dalam surga. Artinya belum. Jadi mereka yang tadi itu masuk itu tidak ditimbang, Pak. Sedoga bakti ditimbang amalna. Langsung lu saroga. Wa urang lu usra sedoga gapo wi timbangan enggak? Siapa? Itu tadi tuh. Pertama, orang yang memiliki keutamaan. Siapa yang memiliki keutamaan? Pertama, sabarnya di atas kesabaran. Pokoknya wa jelas-jelas zalimi wana madan ge apa sabar nah. Ya. Kemudian tuh sabar. Sabar dalam apa? Dalam hal itu tadi menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Kemudian maka tolugaina adalah orang-orang yang apa tadi? Yang saling mencintai dan saling bertemu karena Allah. Jadi orang-orang ini adalah tidak dihisap, tidak ditimbang amalnya. Karena mereka adalah
lebih dahulu masuk surga sebelum neraca itu diletakkan untuk ditimbang amal-amal manusia ini. Jadi belum dikeluarkan, belum diletakkan neraca ini, neraca amal ini, sebelum mereka ini semua masuk dalam surga. Bahwa luar biasanya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Ya karena memang berat, Pak. Kira-kira ustaz muslimin, bukan lampa mai ini sampai maghrib. Mai lalu to mai ta gang mata topal nita. Kira-kira teman nita. Ya, dia cocok kita kalau hati ulu kita, ini untuk orang cara itu. Nah, itu. Tapi kalau orang-orang seperti ini petiwaran, nanggahi Pak, ini sudah takdir Allah ini. Sudah. Biarlah nanti Allah membalasnya. Sabar. Kalau perlu kau, nah, ampun cuma malah topong mani, kita bakal mau kuih, lo kesimbang lah, kamu mendede. Ya kan? Dan cara cuat topong mau malam puam lah, ke topong kamu mau kuih, nanti begini. Itu kesabarannya yang luar biasa. Nah, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian panji pujian atau liwaul hamdi. Jadi panji ini berada di atas langit jamaah sekalian. Ketika ditanya tentang masalah panji, juga tentang berapa lebar dan panjangnya, Rasulullah menjelaskan kira-kira panjangnya sejauh jarak perjalanan kaki selama 1000 tahun. Ya panji ge anggaplah bayangan itu kayak panji deh, semacam bendera itu nih. Jadi bendera la ilaha illallah. Jadi panjangnya ini bendera ge kalau lampas ditempul sana ge rongga kayak naga lolor ga 1000 tahun perjalanan kaki do Arab. Lain nanti tempat cingok kali. Do Arab nelangkan nah. Iya. Nah, di atas panji itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku punya panji-panji isi kepala lain ede. Akhirnya layak ini akaga kertas palsu aka. Akhirnya langsung dari surga. Adapun lebarnya sejauh jarak antara langit dan bumi. Ia memiliki renda-renda yang terbuat dari zakut merah. Nah itu dari surga. Tiangnya terbuat dari perak putih dan zabarjat hijau. Ia memiliki 3 buah ekor yang terbuat dari cahaya. Dia berapa ekor lina? Dan dibuat dari cahaya. Satu terjuntai sampai ke bagian timur bumi. Dan satunya lagi terjuntai di tengah-tengah bumi. Dan satunya lagi terjuntai ke bagian barat bumi. Jadi masa buana elengantona bumi, ada dewah bumi, wate menginganto bumi. Au kanwara ekor tadi itu, ekor itu adalah dibuat dari cahaya. Pada ekor yang pertama tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Pada ekor yang kedua tertulis kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan pada ekor yang ketiga tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Panjang setiap tulisan itu kira-kira sejauh perjalanan kaki selama 1000 tahun. Panji pujian ini dikelilingi oleh 70.000 bendera. Di bawah setiap bendera itu berbaris 70.000 barisan malaikat. Setiap barisannya terdiri dari 500.000 malaikat yang terus membaca tasbih. Jadi cerita kayak wara panji nae podakan deh makan deh. Wadi warawali panji wali. Di bawahnya itu adalah 70.000 bendera. Kemudian di satu bendera itu dikelilingi oleh 70.000 baris malaikat. Iya. Dan setiap baris terdiri dari 500.000 malaikat yang terus membaca tasbih. Pak Bombotona. Ya. Al-Jurjani menjelaskan yang dimaksud dengan firman Allah yang berbunyi, panji pujian itu berada di tanganku adalah panji hari kiamat nanti. Panji pujian itu akan dikibarkan di depan Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, seluruh kaum muslimin, mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, akan berkumpul mengelilingi bendera tersebut. Adapun orang-orang kafir, saat itu mereka sudah berada di
halaman neraka. Nah, ternyata makhluk ini nanti kalau orang beriman nanti akan berada di sekitar panji itu. Tetapi bagi orang kafir, wara-wara di halaman neraka. Ya. Saat itu mereka sudah berada di halaman neraka untuk orang kafir. Kemudian ketika bendera itu dipindahkan, orang-orang kafir itu akan digiring masuk neraka. Nah, waktu pemimpinan masih di halaman neraka atau kafir. Tapi begitu bendera itu dipindahkan, sedang oleh lu benar neraka. Luar biasa. Kemudian sebuah kabar menunjukkan ketika hari kiamat tiba akan dikibarkan beberapa bendera. Setiap bendera akan dipegang oleh tokoh-tokoh tertentu sebagaimana berikut ini. Bendera kejujuran. Berarti warna bendera kejujuran. Yaitu bendera ini dipercayakan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Setiap orang yang jujur akan berada di bawahnya. Itu tangarang Abu Bakar As-Siddiq, doma jujur, doma yang benar, dan orang yang membenarkan As-Siddiq. Sadaqah. Jadi bendera pertama itu adalah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian orang-orang di sekitar Abu Bakar As-Siddiq itulah orang-orang yang jujur. Kemudian yang kedua adalah bendera ahli fikih. Bendera ini diberikan kepada Mu'az bin Jabal. Setiap orang ahli fikih akan berada di bawahnya. Kemudian bendera yang ketiga adalah bendera kezuhudan. Zuhud. Bendera ini diserahkan kepada Abu Zar radhiyallahu an. Setiap orang yang zuhud akan berada di bawahnya. Kemudian bendera kedermawanan. Doma dermawan. Mengawas sedekah, mengawas sumbang, dan sebagainya. Bendera ini diberikan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Setiap dermawan akan berada di bawahnya. Kemudian bendera kesahidan. Bendera ini diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Setiap orang yang mati syahid akan berada di bawahnya. Kemudian bendera pembaca Al-Quran. Bendera ini akan diberikan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Setiap qori atau orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan berada di bawahnya. Kemudian bendera muazzin. Muazzin. Itu bendera ini dipercayakan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Setiap muazzin akan berada di bawahnya. Berarti kita anggota Bilal bin Rabah berni, insyaallah. Ya. Kemudian bendera orang-orang yang terbunuh secara aniaya. Bendera ini diserahkan kepada Husain bin Ali. Setiap orang yang terbunuh secara aniaya akan berada di bawahnya. Nah, penyerahan bendera-bendera tersebut kepada para pemimpin itu telah disyaratkan Allah dalam firman-Nya, "Yauma tad'u kulla anasin bi imamihim." Ingatlah, suatu hari yang di hari itu kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya masing-masing. Bilal bin Rabah, maju, ini benderamu. Maidu guru bila, ya ikut, ya dede. Bade ke cole ma korine Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab itu kan qori, suka baca Al-Quran. Maidu do membaca Quran gini. Kecuali do baca Quran karena tendensi lain. Dengu perhatian puah. Berarti si MTQ itu pernah ngaji. Ya, lain ide. Tapi memang sudah istiqomah. Tiap hari baca Al-Quran. Insya Allah dia akan berada di bawahnya tadi Ubay bin Ka'ab. Kemudian dari kabar lain disebutkan, betul waktu. Pada hari kiamat nanti semua makhluk akan berdiri untuk menanti keputusan atas nasib mereka masing-masing. Sehingga merasakan dahaga yang amat sangat dan keringat terus bercucuran dari tubuh mereka. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan sesuatu kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Allah berpesan, sampaikanlah kepada umatmu agar mereka berdoa kepadaku dengan menyebut sebuah nama yang selalu mereka sebut-sebut dalam setiap doa mereka kepadanya ketika mereka ditimpa kesulitan di dunia dahulu. Nabi Muhammad pun menyerukan pesan itu kepada umatnya, maka mereka semua sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu juga
Allah Subhanahu wa taala memutuskan ketetapannya untuk semua makhluk itu. Lalu Allah berfirman kepada umat-umat yang lain, seandainya umat Muhammad tidak menyebutku dengan salah satu namaku, atau tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim, niscaya aku akan memperpanjang pengadilan kalian di sini sampai 1000 tahun lamanya. Non tapus 100.000 tahun enggak dekonesa sameni malum akan yang hende. Itu matahari didekatkan 1 jengkal. Wa urakat ini dilipat gandakan panasnya. Dekone matahari mawara wakit begitu tuh narai. Kini pu jam 12 nih. Berarti si howi akege sudah didekatkan, dilipat gandakan. Tetapi enggak rumah, kalau seandainya tidak ada tadi yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya akan menambahkan hukuman ini atau pengadilan ini selama 1000 tahun. Apalagi 1000 tahun. Ya. 1000 tahun itu dikali 1000 tahun lagi. Dikali 1000 tahun untuk ukuran dunia gitu. Karena satu hari di dunia ini adalah 1000 tahun menurut perhitungan Allah. Alfa sanatin mimma ta'udun. Ya. Kemudian selain itu Allah akan mengadili seluruh binatang liar, hewan piaraan, sampai manusia-manusia yang bertanduk. Lalu Allah berfirman kepada para binatang liar dan hewan-hewan piaraan itu, jadilah debu. Celah. Jadi debu semua mereka. Pada saat kejadian itu, orang-orang kafir berkata, seandainya diriku menjadi debu saja. Iya, ini ku binatang selahoni, kan manusia. Cuma pada ngawan apa batunggahi. Kalau binatang kan memang tidak diberikan akal. Kita manusia kan sudah diberikan akal. Balom tafiki morimu. Semacam dede. Akhirnya dan dede tahun dari binatang plus badagaina. Ya. Menurut keterangan Muqatil bin Sulaiman, ada 10 ekor hewan yang kelak akan masuk surga. Jadi selain ini semuanya sudah menjadi debu. Apakah itu? Pertama, unta Nabi Saleh. Kemudian anak sapi Nabi Ibrahim. Aura pasti sembilan ya. Kemudian kambing kibas Nabi Ismail. Kemudian sapi Nabi Musa. Ikan Nabi Yunus. Keledai Nabi Uzair. Kemudian semut Nabi Sulaiman. Burung hudhud Ratu Bilqis. Unta Nabi Muhammad. Dan anjing Ashabul Kahfi. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, nah sejatinya ini masih panjang. Ini masih untuk pembahasan panasnya hari kiamat ini. Nanti kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya, dan mari kita sama-sama tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi